Setiap orang yang berantem di bumi akan berubah menjadi batu kayak gini. Cuman satu orang aja yang punya kekuatan untuk gak berubah. Jadi satu orang ini mempunyai darah ajaib yang mana dia bisa menyembuhkan orang-orang atau hewan yang berubah menjadi batu. Nah tapi adik ini mempunyai kakak yang super jahat. Kakaknya sering banget berantem dan dia gak peduli. Karena adiknya itu mempunyai darah ajaib yang bisa nyembuhin dia setiap saat. Tapi tambah lama kakaknya makin jahat. Si kakak nyuruh temen-temennya untuk ngambil darah adiknya supaya adiknya bisa nyembuhin mereka. Tapi karena adiknya terlalu kecewa sama si kakak, akhirnya si adik itu malah berubah juga menjadi batu. Jadinya si kakak nggak bisa memanfaatkan adiknya lagi. Bocil ini bikin mesin waktu supaya cepet-cepet libur dari sekolah. Jadi bocil ini seneng banget saat Natal. Dia bahkan pingin bikin mesin waktu supaya jadi 31 Desember. Dan dia pun udah yakin banget mesin waktunya dapat berjalan. Tapi ternyata satu keluarganya itu kerjasama untuk membohongi bocil ini agar dia bahagia. Satu keluarganya pura-pura kalau ini tuh udah hari Natal dan bahkan udah 31 Desember. Supaya bocil itu tahu kalau mesin waktunya itu berhasil. Dan ketika dia lihat keluarganya bahkan udah menyiapkan kado Natal. Hal itu ternyata dilakukan orang tua hanya untuk membuat anaknya bahagia. Domba-domba ini baru bisa loncat kalau dipanggil sama manusia pas mau tidur. Jadi domba ke-100 ini benar-benar kasihan banget. Dia selalu menunggu giliran tapi nggak dipanggil-panggil. Nah giliran dia udah mau loncat, tiba-tiba dia nggak bisa loncat sama sekali karena manusia di hitungan ke-100 selalu udah tidur. Akhirnya si domba ke-100 ini insecure banget. Dia ngiri sama domba ke-1 yang selalu bisa loncat terlebih dahulu. Dia pun langsung menyekap domba ke-1 dan menjadikan dirinya yang nomor 1. Tapi giliran dia mau loncat, tiba-tiba manusia itu lagi mau hitung mundur. Jadi hitungnya dari yang ke-100. Di situ domba ini merasa benar-benar sial banget guys. Karena kesetrum sama listrik, bocil pendek ini setiap hari tubuhnya membesar dan tambah besar, bahkan dia jadi raksasa. Jadi awalnya bocil ini sering banget dikatain karena tubuhnya yang pendek. Tapi suatu hari dia lagi nontonin astronot favorit dia yang mau meluncur ke angkasa. Tiba-tiba dia malah kesetrum dong. Setelah itu, besok-besok tubuhnya itu langsung membesar. Di sini awalnya dia seneng banget karena dia nggak usah insecure lagi. Tubuhnya dia jadi tinggi kan. Sampai akhirnya semua orang mengejar dia karena dianggap dia itu berbahaya bagi umat manusia. Tapi ternyata yang orang-orang gak sadar kalau dunia itu dan seisinya mengecil karena setruman roket tersebut. Tapi cuman manusia ini yang tidak mengecil sama sekali. Dan akhirnya dia ditolong sama astronot untuk pergi dari bumi tersebut karena bumi semakin mengecil dan bentar lagi kiamat. Cowok ini marah ke Tuhan karena dia mau mati tapi gak dikasih mati-mati. Setiap hari dia udah usaha untuk menghabisi hidupnya sendiri tapi tetap aja gagal dan dia selalu selamat. Mau minum apapun dicampur racun sekalipun dia tetap selamat. Sampai akhirnya di sini dia udah pasrah banget, tapi tiba-tiba dia ngelihat ada gedung terbakar dan ada orang yang minta tolong. Akhirnya dia mencoba untuk nolongin orang tersebut dan akhirnya dia menyelamatkan satu nyawa. Di situ dia sadar kalau hidup itu berarti banget dan dia nggak jadi untuk menghabisi hidupnya. Tapi tiba-tiba dia langsung ketabrak mobil dari belakang yang membuat dia beneran akhirnya dipanggil sama Tuhan. Bocil kaya ini ngerengek, bilang ke ibunya dia itu pingin jadi Elsa. Dia pingin dibeliin baju yang persis banget sama Elsa. Nah karena ibu ya kaya langsung dong dibeliin. Nah tapi anak ART-nya ini sedih banget karena dia nggak bisa beli baju yang sama anak kaya ini. Sampai pas baju itu datang, tiba-tiba ART-nya senang-senang aja ngeliat anak majikannya cantik. Tapi ternyata majikannya lebih baik lagi. Majikannya juga membelikan anak ART ini kembaran seperti anaknya. Tenggelam dan terjebak di laut selama 36 jam karena ulah temennya ini benar-benar serem banget. Jadi dia bernama Molly dan temennya bernama Julie yang baru aja ketemu cowok nih di Instagram. Akhirnya Julie itu minta Molly untuk nemenin dia ngedate untuk pertama kali. Nah ngedate-nya itu adalah di kapal pribadi cowoknya karena cowoknya tuh orang kaya banget guys. Nah beberapa lama saat dia tidur tiba-tiba dia kebangun soalnya kapalnya tuh goyang-goyang banget. Dan dia nyari Julie tuh Julie nggak ada sama sekali. Akhirnya dia berpikir untuk langsung masuk ke kamar mandi dan mengunci dirinya di sana. Dan akhirnya untungnya ada penyelam yang menyelamatkan dia, sehingga dia tuh selamat. Tapi ternyata temennya tuh ngurusin cowoknya yang sakit. Tapi saat badai dia menuju ke atas kapal dan dia berdua jatuh. Mereka sempat terombang-ambing di laut dan terdampar di pantai. Tapi untungnya mereka semua gak kenapa-napa dan selamat. Cewek ini membeli aplikasi yang bisa menghapus semua jerawat yang kamu miliki, tapi akhirnya dia nyesel banget. Jadi awalnya cewek ini tuh jerawatan banget, tapi dia mau ketemu sama cowok yang dia suka di internet. Akhirnya dia ketemu nih sama aplikasi yang bisa menghilangkan jerawat kamu. Nah setelah dia beli aplikasi tersebut, dia coba dan bener aja dong muka dia jadi mulus dan cantik banget. Sampai
Akhirnya cowok itu benar-benar datang ke rumahnya dia. Dan di sini temennya malah jahat banget mengetahui kalau selama ini dia itu hilang jerawat pakai aplikasi. Dia pun langsung menghapus semua mulut dari temennya. Gak hanya itu aja, semua mata, hidung, semuanya tuh dihapus sama temennya ini. Dan ketika cowoknya ketemu dia cuma bisa ngelihat daging dari ceweknya aja. Guys, kalian perhatiin cowok yang baju putih, tiba-tiba dia kesetrum karena megang tiang listrik. Tapi anehnya orang-orang di sana gak ada yang mau bantuin sama sekali karena takut kesetrum juga. Bahkan tiba-tiba ada yang langsung ngeluarin kamera untuk update di sosial media. Tapi kalian harus perhatiin bocil yang ada di sini. Si bocil dengan gercep dia langsung ngambil tangkai yang ada di sini. Dan dengan tangkai tersebut dia langsung ngelepasin tangan si cowok dari tiang listriknya sehingga cowok itu langsung bisa diselamatkan sama orang-orang yang ada di situ. Nah, melihat apa yang dilakukan bocil tersebut, orang-orang dewasa yang langsung kena mental dan langsung merasa malu terhadap perbuatan mereka sendiri. Untungnya orang-orang langsung bawa cowok itu ke rumah sakit dan selamat. Setiap hari seorang ayah ngajak anaknya untuk belajar membunuh binatang, tapi akhirnya malah nggak nyangka banget guys. Awalnya si anak seneng-seneng aja karena dibawa ke hutan sama ayahnya dan menemukan rubah untuk mereka bunuh. Tapi tiba-tiba si anak melihat rubah tersebut lagi bersama satu keluarganya. Ketika ayahnya mau membunuh mereka, tiba-tiba si anak itu ngingetin ayahnya. Ayah, kamu inget gak mereka itu lagi bersama? Dan anaknya gak mau si rubah itu kehilangan salah satu keluarganya seperti dia kehilangan ibunya. Semenjak saat itu si ayah udah gak mau bunuh binatang lagi. Dan keluarga rubah bisa hidup bahagia deh selama-lamanya. Cewek ini perutnya marah-marah pingin masuk ke dalam kulkas. Jadi cewek ini lagi diet tapi tiba-tiba dunia dia kayak bergoyang gitu. Ternyata ini adalah kutukan dari perutnya yang kelaparan banget gak dikasih makan. Bahkan tiba-tiba kulkas terbuka dan perutnya langsung pingin masuk ke dalam kulkas itu. Karena selama ini ceweknya selalu pingin kurus tapi perutnya benar-benar kelaparan. Perutnya udah pingin banget makan makanan yang ada di situ. Tapi tiba-tiba ceweknya minta permohonan kalau dia itu cuma mau diet. Sampai akhirnya ada bintang jatuh masuk ke dalam perut cewek itu yang membuat si perut langsung diam dan merasa kenyang terus tanpa dia harus makan. Kalau kamu penasaran pingin rasain jadi setan, langsung aja masuk ke dalam peti ini. Jadi peti ini awalnya ditemukan oleh dua orang ini yang penasaran apa yang ada di dalam peti ini. Ternyata di dalamnya itu ada mesin yang bisa memisahkan antara tubuh dan jiwa. Mereka pun berusaha untuk mencari tahu mesin tersebut. Ternyata siapapun yang masuk ke dalam situ nantinya jiwanya akan melayang dan membuat kamu bisa merasakan jadi setan. Akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk tidur di dalam peti tersebut. Dan bener aja dong, dalam sekejap aja dia langsung meninggal. Dan jiwanya pun langsung keluar dari tubuhnya. Ternyata ini adalah mesin penghasil setan bagi kamu yang pingin ngerasain jadi setan. Seorang guru shock banget ketika mendengar cita-cita dari muridnya yang pingin jadi petani keripik kentang. Awalnya murid-muridnya mempunyai cita-cita seperti biasa, ada yang dokter dan astronot. Tapi cuma satu murid yang berbeda dan diketawain satu kelas karena dia pingin jadi petani keripik kentang. Karena dia suka banget setiap hari makan keripik kentang, jadi dia nggak mau beli lagi, dia maunya tinggal nanam. Tapi dia malah diketawain sama teman-teman lainnya. Padahal temennya juga makan keripik kentang yang dia suka. Akhirnya dia ngelempar keripik kentang dia ke bokong dari gurunya, yang membuat temennya yang lagi makan keripik kentang itu malah diomelin. Seorang dokter nggak bisa kasih skincare ke wanita ini karena di dalam mukanya ada manusia. Jadi dokter ini adalah dokter kecantikan, dia lagi ngecek di dalam muka cewek ini bersih atau enggak. Tapi pas dilihat pakai mikroskop ternyata ada manusia dong di dalamnya. Akhirnya si dokter langsung kasih skincare ke cewek ini supaya mukanya bersih. Tapi pas dia lihat lagi manusia ini berbondong-bondong bener-bener ketakutan kayak lagi kiamat. Bahkan ternyata manusia ini pada punya keluarga di dalam wajah cewek tersebut. Akhirnya karena dokternya nggak tega melihat kejadian itu, si dokter pura-pura bilang kalau wajah dari cewek ini udah bersih dan nggak bolehin cewek ini pakai skincare sama sekali, supaya manusia di kulitnya bisa tetap hidup. Seorang cewek buka kancing bajunya untuk minta tolong ke pelayan. Jadi pelayan ini bingung banget kok ada cewek buka dadanya dan tulisannya 911. Bahkan cewek ini juga buka pahanya dan tulisannya 911. Di sini pelayannya peka banget, dia sengaja menumpahkan air ke cewek itu sehingga cewek itu akhirnya harus ke toilet. Akhirnya pelayannya suruh dia untuk diam di kamar mandi dan bahkan kunci kamar mandinya karena si pelayan peka udah telepon polisi. Dan untungnya pas polisi datang, polisi langsung menangkap penculik ini sehingga si cewek itu bisa selamat. Bahkan si cewek itu mengakui semua kejadian yang terjadi sama dia ke polisinya. Seorang ayah mikir kalau anaknya main terus di kamarnya, tapi ternyata anaknya melakukan ini dong guys. Jadi setiap hari anaknya itu belajar untuk membuat kostum yang ada di film-film karena dia pingin banget nunjukin ke orang tuanya kalau dia itu benar-benar bisa melakukan apapun.
Bahkan orang tuanya kena mental banget pas tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan si anak bahkan bisa berubah menjadi Iron Man dan bisa terbang kayak gini. Gak hanya itu aja, si anak bahkan datang ke sekolahnya dan menunjukkan sama teman-teman sekolahnya kalau dia itu bukan murid yang biasa. Makanya gak boleh gampang meremehkan orang ya guys.